I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Jasmine Ranti dari kelas 4A Studi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas teknologi informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang marketplace dan e-commerce. Nah, yang pertama, apa sih yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Nah, jadi teman-teman, e-commerce ini sangat banyak digunakan di Indonesia dikarenakan untuk beberapa tahun terakhir kegiatan belanja online melalui e-commerce Indonesia telah menjadi tren tersendiri di tengah masyarakat. Seperti yang diketahui bersama, e-commerce adalah platform jual beli produk di suatu website secara online. Karena minat konsumen dalam berbelanja online terus meningkat, setiap e-commerce saling beradu menawarkan promo dan layanan terbaik untuk merebut hati masyarakat agar melakukan transaksi di tempatnya. Maka dari itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Nah, hal ini marketplace bisa terjadi karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai memahami kemudahan teknologi. Jadi para pengguna teknologi semakin banyak membuka toko di marketplace online dikarenakan sangat mudah, praktis, dan murah. Nah, jadi para penjual ini tidak perlu memerlukan biaya untuk membuka tokonya. Jangkauan pasarnya juga sangat luas. Sebenarnya keduanya tidak jauh berbeda. Yang membedakan antara keduanya itu hanyalah dari contoh dari penggunaan aplikasinya saja. Nah, aplikasinya dari e-commerce sendiri seperti Alibaba, Amazon, dan Traveloka. Nah, contoh aplikasi marketplace juga ada Shopee, Tokopedia, TikTok, dan Bukalapak, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita melanjutkan nomor 2. Bagaimana sih pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? Nah, teman-teman, jadi dampak e-commerce dan marketplace pada proses bisnis tradisional sekarang ini dapat memenuhi perubahan kebutuhan konsumen. Ruang lingkup dan pemasaran produk juga akan semakin luas dalam proses jual beli melalui jejaring yang aman. Nah, lanjut yang ketiga, apa saja sih tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Jadi mungkin untuk e-commerce dan marketplace ini memiliki berbagai peluang bagi para pelaku bisnis digital. Pertama ini, dengan menggunakan platform e-commerce, bisnis dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terkendala oleh batasan geografis. Nah, yang kedua ini, e-commerce dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha dan mempekerjakan karyawan. Nah, yang ketiga, e-commerce juga memungkinkan para pelaku bisnis untuk mengumpulkan data konsumen yang dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis dalam bisnis. Namun, meskipun e-commerce dan marketplace ini memiliki peluang yang besar, terdapat juga berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis digital. Nah, yang pertama ini dari segi persaingan yang sangat ketat dalam e-commerce dan marketplace ini dapat membuat bisnis sulit untuk bertahan dan berkembang. Nah, yang kedua, kepercayaan konsumen terhadap bisnis online ini masih relatif rendah sehingga memerlukan upaya ekstra dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga, risiko keamanan informasi dan privasi juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh bisnis e-commerce. Nah, untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, para pelaku bisnis digital perlu mengadopsi strategi yang tepat. Pertama, bisnis harus memperkuat branding dan reputasi mereka dengan menghadirkan pengalaman yang baik dan membangun kepercayaan konsumen melalui testimoni dan review yang baik. Yang kedua, bisnis harus memperkuat keamanan data dan privasi konsumen dengan melakukan proteksi data yang baik. Nah, yang ketiga, bisnis harus terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terbaru
dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Nah, lanjut yang keempat ini, bagaimana sih regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, jadi teman-teman, regulasi dan kebijakan pemerintah sangatlah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Tak hanya untuk mencari informasi dan interaksi online, masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan e-commerce sebagai dari gaya hidup mereka. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa e-commerce dan marketplace di Indonesia akan terus berkembang. Bisnis ini memiliki nilai bisnis yang sangat besar. Penguatan infrastruktur teknis, bisnis, dan strategis pemasaran digital tak diragukan lagi memainkan peranan penting untuk meningkatkan profitabilitas e-commerce dan marketplace. Nah, yang kelima, bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, jadi selama penerapan social distancing terjadi peningkatan volume transaksi perdagangan di perusahaan-perusahaan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Berdasarkan data BPS, pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan lebih dari 75%. Nah, teman-teman, segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.